Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Jatiningrum, kelas 12 BDP 1, nomor absen 28. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan keuangan. Pertama-tama, pengertian laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan menurut akuntansi keuangan merupakan bagian proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti laporan arus kas dana dan catatan atau schedule dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut. Misal, informasi keuangan segmen industri, geografis, serta pengungkapan pengaruh perubahan harga. Laporan keuangan terdiri dari neraca yang menginformasikan posisi keuangan, penghitungan laba rugi menginformasikan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu, laporan arus kas menginformasikan perubahan keuangan sebagai akibat dari kegiatan usaha. Catatan atas laporan keuangan menginformasikan kebijaksanaan akuntansi yang mempengaruhi posisi keuangan. Macam-macam laporan keuangan. Laporan neraca meringkas posisi keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Laporan laba rugi, laporan untuk periode tertentu yang terdiri atas penerimaan bersih yang dikurangi beban periode itu. Fungsi laporan keuangan untuk bisnis, untuk menilai suatu kondisi kegiatan usaha tersebut sebagai bahan evaluasi bentuk pertanggungjawaban perusahaan. Selanjutnya, pengertian analisis laporan keuangan. Menurut Prastowo, laporan keuangan adalah penguraian suatu pokok sebagai atas bagiannya dan penelaah bagian itu sendiri serta menghubungkan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dalam pemahaman arti secara keseluruhan. Selanjutnya, tujuan analisis laporan keuangan. Menilai kinerja manajemen pada tahun berjalan suatu kegiatan usaha, mengetahui perubahan posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu, mengetahui kelemahan dan kelebihan apa saja yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya, mengetahui langkah perbaikan apa saja yang diperlukan ke depannya yang berkaitan dengan posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Metode analisis laporan keuangan. Yang pertama, metode komparatif atau metode analisis rasio. Yang kedua, metode analisis perbandingan keuangan dan kemudian menggambarkan sesuai dengan tren dan grafiknya suatu kegiatan usaha. Metode indeks time series, laporan dijadikan dalam bentuk suatu indeks dan dipilih sebagai tahun dasar pembuatan laporan keuangan. Materi selanjutnya, analisis rasio laporan keuangan perusahaan. Rasio likuiditas, mengukur kemampuan finansial jangka pendek. Current ratio, kemampuan membayar kewajiban finansial jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar. Cash ratio, mengukur kemampuan mengukur kewajiban finansial jangka pendek dengan menggunakan kas tersedia. Quick ratio atau acid test ratio, kemampuan mengukur kewajiban finansial jangka pendek menggunakan aktiva lancar yang lebih liquid atau liquid asset. Selanjutnya, rasio profitabilitas, mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan. Gross profit margin, mengukur kemampuan laba penjualan kotor. Operation income in ratio,
mengukur kemampuan laba operasi sebelum bunga serta pajak dari penjualan net profit margin, mengukur kemampuan untuk mendapatkan laba bersih dari suatu penjualan produk. Earning power of total investment, rasio mengukur perusahaan dalam mengelola modal yang dimiliki diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva. Selanjutnya, rate of return investment, mengukur kemampuan modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva. Dan yang terakhir, return of equity, mengukur kemampuan equity untuk menghasilkan pendapatan bersih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.